Martial Peak 3683. Seberapa jauh seorang kultivator tahap Daosos Orde ketiga dari alam kaisar? Pencerahan adalah jarak antara keduanya. Tetapi jika seseorang tidak dapat memahaminya, itu seperti jurang yang besar. Banyak hal di dunia ini seperti ini. Seperti bagaimana dunia kecil yang misterius bisa menyembunyikan orang yang masih hidup. Fu Renji berkata, Tuan Yang, tuan tua ini berpikir seperti ini. Harta karun seperti itu benar-benar langka. Dan jika dapat dipromosikan di tentara, itu pasti akan sangat berguna. Pikirkanlah, jika tuan tua ini melawan musuh yang kuat 1 lawan 1 dan ketika situasinya menemui jalan buntu, tiba-tiba memanggil beberapa pembantu yang kuat, bagaimana reaksi musuh? Akan seperti apa endingnya? Juga, saya tidak tahu apa kasir yang telah memikirkannya. Tetapi harta ini paling cocok untuk pasukan berbaris. Misalnya, kali ini, tuan yang datang dari wilayah utara dan menghabiskan banyak waktu di sini sendirian. Bagaimana bisa dibandingkan dengan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memimpin pasukan batang ke-6-nya ke tempat ini? Di medan perang, memobilisasi pasukan adalah masalah yang sangat merepotkan. Tetapi kadang-kadang juga membutuhkan kecepatan pasukan, yang cukup memusingkan. Tetapi dengan harta seperti manik batas misterius. Hehe. Mata Yang Kai berbinar saat dia mengangguk. Saya mengerti apa yang dikatakan Senior Fu. Mungkin, aku bisa mencoba memperbaiki sesuatu yang mirip dengan manik batas misterius. Jika Fu Renji telah memberitahunya hal-hal ini sebelum dia menciptakan dunia dan memurnikan surga dan bumi, Yang Kai tidak akan terlalu memikirkannya. Tetapi setelah lebih dari 10 tahun bermeditasi dan berkultivasi, Yang Kai segera memikirkan banyak hal. Manik batas misterius juga disempurnakan oleh senior yang maha kuasa. Karena seseorang telah melakukan ini sebelumnya. Bukan tidak mungkin bagi Yang Kai. Terlebih lagi, dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman untuk dipelajari. Jadi dia tidak berani mengatakan dia akan berhasil. Tetapi Yang Kai setidaknya 60 hingga 70% percaya diri. Mendengar ini, mata Fu Renji berbinar. Tuan yang benar-benar bisa. Aku akan mencoba yang terbaik. Fu Renji menggosokkan kedua tangannya dan terkekeh. Kalau begitu orang tua ini harus menebalkan kulitnya dan berdiskusi dengan tuan yang terlebih dahulu. Jika dia benar-benar berhasil memperbaiki hal semacam ini, tentara Wu Yin saya akan membutuhkannya. Ini bukan masalah. Jika itu benar-benar berhasil, itu tidak akan menjadi kerugian bagi Tuan Fu. Fu Renji tertawa dan menepuk bahu Yang Kai. Di masa depan, jika Six Stem Army kamu membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk memanggil tuan tua ini. Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada senior Fu dulu. Yang Kai menangkupkan tangannya. Fu Renji melambaikan tangannya. Akan ada banyak waktu di masa depan. Di masa depan, dua tentara kita akan lebih intim. Tuan yang baru saja tiba dan cukup sibuk dengan urusan militer. Jadi tuan tua ini tidak akan mengganggumu lebih jauh. Saya akan datang lagi di lain hari. Yang Kai mengangguk. Hati-hati, Fu Senior. Setelah mengusir Fu Renji, Yao Xi terbang untuk menanyakan arah kemana tenda komandan berada. Dia memilih 3 lokasi bagus untuk Yang Kai putuskan. Yang Kai tidak terlalu memperhatikan masalah ini dan hanya memerintahkannya untuk bertindak sesukanya sebelum berbalik untuk bergabung dengan tentara. Seperti yang dikatakan Li Wei, meskipun pasukan batang ke-6-nya baru saja dibentuk, ada banyak veteran di ketentaraan. Meskipun ada beberapa anggota baru yang tidak tahu apa-apa tentang militer, mereka dengan cepat menjadi akrab dengannya. Tentara sedang sibuk, dan pada malam hari, kamp sepanjang 800 km itu dipenuhi dengan tenda-tenda yang saling mengunci dan pasukan yang berkembang pesat. Tenda komandan terletak di tengah, sangat menarik perhatian. Di dalam dan di luar tenda adalah tempat peristirahatan Yang Kai, dan semua fasilitas hidupnya lengkap. Tenda luar adalah tempat pertemuan bagi para petinggi tentara. Itu luas, dan di luar tenda ada drum kulit sapi besar. Setelah disempurnakan, suara drum bisa terdengar hingga ribuan kilometer, cukup untuk memastikan semua orang di tentara bisa mendengarnya. Kali ini, Nanmen Dajun juga mengikuti tentara dan memimpin sekelompok master arai untuk mengatur arai besar di luar tenda komandan. Di dalam kamp, ada orang yang berpatroli bolak-balik. Demon Rache belum muncul, tetapi kamp sudah dipenuhi dengan niat membunuh.
Yang Kai sedang duduk di tenda luar ketika sosok cantik masuk, terbungkus angin sepoi-sepoi. Yang Kai tersenyum sedikit, tetapi ekspresi Suyan sangat serius saat dia berjalan dan menangkupkan tinjunya. Tuan. Ada apa? Yang Kai tidak terbiasa dengan istrinya yang tiba-tiba bertingkah seperti bisnis. Tetapi karena ada orang luar di tenda, dia tidak bisa bertindak terlalu santai. Suyan berkata, saya mendengar bahwa tentara Bing Chen ditempatkan di sisi kanan. Petugas yang rendah hati ini belum pernah bertemu guru terhormat selama bertahun-tahun dan ingin mengunjunginya. Tolong izinkan saya. Menyadari hal ini, Yang Kai berdiri dan berkata, ayo pergi bersama. Aku juga ingin mengunjungi senior Bing Yun. Kembali di aula besar 7 Laut Kabut, Bing Yun telah mengirim transmisi suara ke Yang Kai sebelum dia pergi, memintanya untuk tenang sebentar. Yang Kai tidak tahu instruksi seperti apa yang dia miliki, tetapi dia awalnya berencana untuk mengunjunginya. Sekarang Suyan memiliki pemikiran seperti itu. Mereka secara alami pergi bersama. Suyan mengangguk dan mengikuti dari belakang Yang Kai. Setelah meninggalkan tenda komandan, mereka berdua mengidentifikasi arah dan terbang ke langit. Sesaat kemudian, mereka berdua sudah 1000 kilometer jauhnya dari Six Stem Army. Yang Kai melambat dan menunggu Suyan mendekat sebelum mengulurkan tangan untuk memegang tangannya. Suyan ragu-ragu sejenak sebelum melihat sekeliling dengan perasaan bersalah. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia santai dan berbalik untuk menatap Yang Kai. Tanpa diduga, Yang Kai mendorong keberuntungannya dan menariknya ke pelukannya. Wajah Suyan memerah saat dia meletakkan tangannya di dada Yang Kai, berusaha menjaga jarak darinya saat dia berbisik, jangan seperti ini. Tidak ada yang melihatnya, kata Yang Kai tanpa malu-malu saat dia mengerahkan lebih banyak kekuatan. Bahkan jika tidak ada yang melihatnya, kamu tidak bisa bertindak seperti ini. Mengatakan demikian, Suyan dengan kejam mencubit lengan Yang Kai, memanfaatkan rasa sakitnya untuk melepaskan diri dari genggamannya. Mengerucutkan bibir merahnya dengan ringan, dia berkata, kami para sister telah mendiskusikan ini. Di tentara, tidak ada yang namanya hubungan cinta, baik di depan orang lain atau secara pribadi. Kami tidak bisa terlalu dekat dengan kamu. Yang Kai terkejut. Ada hal seperti itu. Kenapa aku tidak tahu? Kapan kamu membahas ini? Suyan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Malam sebelum kita berangkat. Siapa yang menyarankan ini? Ini konyol. Wajah Yang Kai menjadi garang saat matanya memancarkan cahaya yang ganas. Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa yang mengusulkannya. Kamu sekarang adalah komandan Six Stem Army. Jadi kamu harus memberi contoh untuk semuanya. Ratusan ribu mata di tentara semuanya tertuju pada kamu. Jadi jika kamu tidak bertindak seperti seorang komandan dan menuruti keinginan kamu sendiri, Six Stem Army tidak akan dapat melayani kamu. Jadi saudara muda. Apa saudara muda? Yang Kai memelototinya. Suyan mengubah nada suaranya dan tersipu. Suamiku, tahan saja. Di masa depan, kamu akan dapat mengalami semua kesulitan kamu yang berharga. Berapa lama kita harus menunggu? Wajah Yang Kai menjadi hitam karena dia memiliki firasat buruk. Suyan berbisik. Saat debu Perang Dunia Kedua mereda, Yang Kai terkekeh. Kamu benar-benar istriku yang baik. Kamu selalu memikirkan suamimu. Aku benar-benar tersentuh. Suyan mencubit lengannya. Jangan bicara begitu marah. Kamu tahu kami melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Minat Yang Kai memudar saat dia memukul bibirnya dan berkata, baik, baik. Di masa depan, saya pasti akan menjadi penegak hukum. Apakah itu baik-baik saja? Dalam hatinya, dia mencibir. Masalah sebesar itu diselesaikan bahkan tanpa mendiskusikannya dengannya. Siapa yang akan peduli? Suyan mengangguk puas. Aku akan menebusnya untukmu di masa depan. Yang Kai tersenyum bahagia dan menarik Suyan kembali ke pelukannya. Bagaimana kamu akan menebusnya? Wajah Suyan memerah lagi dan dia tetap diam. Yang Kai tidak bisa berhenti tertawa dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Sejujurnya, siapa yang menyarankan ini? Aku tidak akan memberitahumu. Suyan menggelengkan kepalanya. Rambutnya menyapu wajah Yang Kai, menggelitiknya. Apakah itu gadis kecil Zuking? Aku tahu itu pasti dia. Hanya dia yang akan menyarankan hal seperti itu. Lihat apakah aku tidak memberinya pelajaran yang bagus nanti.
Ekspresi Yang Kai sangat sengit. Itu bukan dia. Kamu tidak perlu bertanya. Su Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Berpikir pada dirinya sendiri bahwa ketika dia kembali, dia harus tinggal bersama Zhu Qing. Jangan sampai Yang Kai mengambil keuntungan darinya. Beberapa ribu kilometer tidak terlalu jauh. Jadi Yang Kai dan Su Yan melambat dan tiba dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Di bawah mereka, kam dipenuhi dengan cahaya terang. Terbang. Dia tiba di luar kam dan segera dihentikan oleh seseorang yang berteriak keras. Siapa yang pergi ke sana? Tentara Bing Chen tidak boleh dilanggar. Begitu mereka selesai berbicara, sesosok terbang keluar dari dalam dan mengangkat tangannya. Jangan kasar. Pendatang baru itu maju 2 langkah dan membungkuk. Salam, kakak senior Yang. Suster muda Liu. Yang Kai memandangnya dan terkekeh. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Suster junior telah menjadi kaisar Rilem. Bakatmu memang luar biasa. Selamat. Orang yang datang juga wajah yang familiar. Itu adalah Liu Xianyun. Yang telah jatuh bersama dengan Yang Kai di Sekte Bulu Biru dan datang dari Great Desolate Starfield. Ketika dia pertama kali bergabung dengan Sekte Bingyun, Liu Xianyun sudah menjadi master tahap Daosos. Setelah bertahun-tahun, dia juga menjadi Master Rilem Kaisar. Yang Kai merasa lega. Tidak ada yang membuatnya lebih bahagia daripada melihat teman lamanya aman dan sehat. Liu Xianyun tersenyum manis. Aku tidak bisa dibandingkan dengan Little Junior Sister. Little Junior Sister memasuki sekte terbaru. Tetapi bakatnya adalah yang terbaik. Guru terhormat penuh pujian untuknya. Little Junior Sister yang dia bicarakan secara alami adalah Su Yan. Saudari Junior Liu ada di sini. Yang Kai memandangnya. Liu Xianyun berkata, di bawah perintah Tuan yang terhormat, saya di sini untuk menyambut Tuan dengan hormat. Tanpa sadar, dia telah mengubah caranya berbicara dengan Yang Kai. Bukannya dia ingin mengasingkannya, tetapi di ketentaraan, ada aturan yang harus diikuti. Berbicara dengan senior brother dan junior brother nadanya keterlaluan. Dia membalikkan tubuhnya dan berkata, Tuan, tolong. Yang Kai mengangguk. Terima kasih. Sepanjang jalan, ketika mereka tiba di depan tenda komandan, Liu Xianyun berhenti dan berbalik. Tuan, tolong tunggu sebentar. Saya akan memberitahu Tuan yang terhormat. Karena Yang Kai sudah ada di sini, dia secara alami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jadi dia dan Su Yan menunggu di luar tenda. Setelah beberapa saat, Liu Xianyun berjalan keluar. Ekspresinya agak aneh. Tuan yang terhormat tidak ada di sini. Tuan akan mengikuti saya. Yang Kai berkata, apakah senior Bingyun memiliki sesuatu untuk diperhatikan? Jika itu masalahnya, saya bisa menunggu di sini sebentar. Liu Xianyun menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Guru yang terhormat meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa saya akan membawa Tuan ke tempat lain untuk menemuinya. Yang Kai mengangguk dan mengikuti di belakang Liu Xianyun. Menilai penampilan tentara Bing Chen. Sepanjang jalan, dia melihat banyak orang dari tentara Bing Chen dan dengan cepat berhenti untuk menyambut mereka. Tidak lama kemudian, mereka bertiga tiba di tenda lain. Ada barisan di luar tenda. Jadi mereka tidak bisa merasakan situasi di dalam. Tetapi karena Liu Xianyun telah datang ke sini, itu berarti Bingyun harus ada di sini. Setelah berhenti sejenak, Liu Xianyun menangkupkan tangannya dan berkata, melapor kepada Tuan yang terhormat. Six Stem Army. Tuan Yang, telah datang berkunjung. Suara Bingyun segera datang dari dalam. Masuk. Liu Xianyun mengulurkan tangannya untuk membuka tirai dan tersenyum ke arah Yang Kai dan Su Yan. Tolong. Yang Kai melangkah masuk dan melihat ke atas untuk melihat Bingyun tersenyum padanya. Tepat ketika dia hendak membungkuk, dia tiba-tiba melihat sepasang mata lain menatapnya. Berbalik. Dia bertemu sepasang mata yang jernih. Bersambung.